Selamat pagi. Kita bertemu pada sesi pemeriksaan kekuatan otot secara manual atau manual muscle testing, ya. Praktikum ini diberikan dengan tujuan agar sesudah Anda mendapatkan praktek tramet pemeriksaan kekuatan otot, Anda bisa melakukannya dan bisa menentukan nilainya. Ya. Pemeriksaan ini penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini terutama ditetapkan untuk mendapatkan nilai tersebut, sehingga kita bisa menetapkan alat bantu apa yang mungkin diperlukan, mungkin ada ortesa atau sepatu khusus dan sebagainya. Ya, juga menilai kemajuan kondisi pasien. Ya. Manual muscle testing adalah suatu teknik pemeriksaan kekuatan otot atau sekelompok otot volunteer dalam bentuk skor atau grade, ya, untuk menilai gangguan yang berhubungan dengan kontraktilitas otot, mioneural junction maupun lower motor neuron. Pada gangguan upper motor neuron ini sulit diterapkan karena pada kondisi ini biasanya terjadi perubahan tonus otot. Prinsip dari pemeriksaan ini adalah make and break. Jadi lakukan dan berikan tahanan. Secara umum, penilaian kekuatan otot ini dilakukan berdasarkan pada yang pertama, kemampuan otot untuk melawan tahanan yang diberikan secara manual oleh pemeriksa. Kemudian kemampuan otot untuk menggerakkan bagian tubuh sepanjang luas gerak sendinya, dan kemampuan dia untuk melawan gravitasi, serta ada atau tidaknya kontraksi otot. Suatu kekuatan otot ditentukan nilainya normal atau 5 dari 6 grade yang ada bila otot tersebut dapat menggerakkan sendi atau bagian tubuh yang bersangkutan sepanjang luas gerak sendinya, melawan gravitasi dan melawan tahanan maksimal. Sedangkan nilai 4 atau good diberikan bila otot tersebut dapat menggerakkan sendi yang bersangkutan sepanjang luas gerak sendinya, melawan gravitasi, dan bisa menahan tahanan yang diberikan oleh pemeriksa. Namun tahanan di sini adalah tahanan yang minimal. Nilai fair atau 3 kita berikan bila otot tersebut dapat menggerakkan sendi yang bersangkutan, melawan gravitasi, tentu juga berarti memiliki kontraksi otot, namun tidak mampu melawan tahanan. Tetapi gerakan yang dilakukan oleh sendi tersebut bisa tetap full ROM atau bisa memenuhi sepanjang luas gerak sendinya. Kalau otot tersebut tidak bisa menggerakkan sendi yang bersangkutan melawan gravitasi, berarti nilainya 2. Berdasarkan ada dan tidaknya kontraksi otot, kita bisa memberikan nilai 1 atau trace bila tidak ada gerakan. Artinya otot tersebut tidak mampu menggerakkan sendi yang bersangkutan sepanjang luas gerak sendinya, namun teraba flicker atau kontraksi ataupun tampak adanya kontraksi. Sedangkan bila tidak ada gerakan sama sekali, tidak ada kontraksi sama sekali, maka nilainya 0 atau 0. Perhatian juga perlu kita lakukan pada nilai MMT yang normal.
Kadang-kadang kita bingung, ini 5 atau 4. Pada kondisi ini, maka yang perlu diperhatikan adalah tahanan disesuaikan dengan kondisi penderita dan jenis otot yang diperiksa. Tentu kita tidak bisa memberikan tahanan yang besar bila yang diperiksa adalah jari-jari. Berbeda tentu bila yang diperiksa otot tangan, otot lengan, dan otot tungkai. Kemudian pada kondisi ini juga harus dibandingkan dengan sisi yang telah dipastikan normal. Dalam hal ini tentu pemeriksa dianggap normal. Karena itu setiap mahasiswa kedokteran mendapatkan pemeriksaan, harus melalui pemeriksaan kesehatan yang sangat lengkap dibanding dengan yang lainnya. Karena kita adalah standar. Kemudian tahanan yang diberikan pada saat otot tersebut menggerakkan sendi yang bersangkutan adalah berlawanan arah dengan arah kontraksi otot di bagian distal dari insersio otot tersebut yang kita periksa. Yang bernilai MMT 3 atau FAIR adalah kekuatan otot yang mampu menggerakkan sendi yang bersangkutan melawan gravitasi sepanjang luas gerak sendinya. Ya. Nilai 3 ini merupakan nilai ambang fungsional yang terukur sehingga disebut sebagai definite functional threshold. Nilai otot 2 bila otot tersebut mampu menggerakkan sendi sepanjang luas gerak sendi tetapi tanpa melawan gravitasi. Jadi ada kontraksi dan bisa bergerak tetapi tidak bisa melawan gravitasi. Ya. Dan nilai ini 2, 1, 0 tentu di bawah kemampuan fungsional. Ya. Nilai otot trace atau suatu kontraksi otot yang sangat minimal sampai dengan tidak ada. Observasi dan palpasi yang teliti diperlukan terhadap tendon dan muscle belly-nya. Kadang-kadang sulit membedakan ini nilai 1 atau 0. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kontraksi otot. Yang pertama kesadarannya, secara kesadaran yang menurun tentu akan mempengaruhi. Kurang atau pasien tidak kooperatif, karena itu syarat dalam pemeriksaan kekuatan otot adalah pasien harus kooperatif dan sadar. Tidak ada spastisitas atau rigiditas karena hal ini akan sangat mempengaruhi kontraksi. Adanya nyeri, kemudian usia, kontraktur dan gender. Laki dan perempuan meskipun tidak selalu tentu tahanan yang diberikan juga harus dihitung. Tentu sangat memerlukan waktu lama kalau kita mengukur suatu kekuatan otot dari 0, 1, 2 sampai 5. Karena itu ada beberapa tips yang diperlukan yang kami berikan, yaitu tahapan yang paling mudah adalah menentukan dulu. Ini nilainya 3 ke atas atau di bawah 3. Artinya pertama yang harus diminta pada pasien adalah menggerakkan sendi yang bersangkutan, ya, melawan gravitasi dulu. Kalau dia bisa melawan gravitasi, berarti nilainya 3, 4, 5. Kalau tidak bisa, 2, 1, 0. Tinggal kita tentukan langkah lebih lanjut. Kalau 3 ke atas, berarti berikan tahanan maksimal. Kalau bisa melawan berarti 5. Kalau tidak bisa melawan, berikan tahanan minimal. Kalau bisa berarti 4. Kalau tidak sama sekali berarti nilainya 3. Kalau yang di bawah 3 tentu kita menghilangkan pengaruh gravitasinya dulu. Jadi otot tersebut diminta menggerakkan sendi yang bersangkutan dengan pengaruh gravitasi dihilangkan, diminta menggerakkan sepanjang luas gerak sendinya. Kalau dia bisa melakukan nilainya 2. Kalau tidak bisa, maka
berarti nilainya 0 atau 1. Tinggal kita minta dia kembali ke posisi awal, diminta seolah-olah akan menggerakkan sendi. Kita lihat apakah ada kontraksi otot atau flicker. Atau kalau tidak tampak, kita raba. Kalau tidak ada, ya berarti 0. Kalau ada, nilainya 1. Ya. Kemudian yang harus diingat adalah yang lain lagi, yaitu sebaiknya tangan yang dominan itu yang digunakan untuk memberikan tahanan. Sedangkan tangan yang tidak dominan, yang non-dominan, digunakan untuk melakukan stabilisasi. Baik, kita akan mulai. Silahkan memperhatikan beberapa contoh yang pemeriksaan kekuatan otot ini yang akan diperagakan oleh para dokter-dokter dari Departemen atau Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi para PPDS ya yang ada di sini untuk bisa Anda perhatikan dan Anda tirukan. Oke? Dengan harapan sesudah Anda memperhatikan ini, Anda bisa melakukannya antar teman dan kemudian bisa menyebutkan berapa atau nilainya. Gitu. Ya. Baik. Silahkan dimulai, kita akan mulai. Pertama, perkenalkan diri kita ya. Kemudian jangan lupa dalam kondisi pandemi ini memakai alat-alat APD Anda, ya, termasuk juga sarung tangan. Tapi kalau memang diperlukan, kalau tidak, Anda jangan lupa untuk selalu melakukan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan tadi, melakukan praktikum antar teman Anda juga terserah bagaimana Anda bisa lakukan nanti, ya. Kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan pemeriksaan. Bapak, selamat pagi, selamat siang. Saya dokter ini akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot untuk menilai kondisi otot Bapak. Seperti itu ngomong, ya. Juga tentu menanyakan identitas pasien. Selamat berpraktikum, selamat melakukan keterampilan medik ini. Semoga Anda mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. 3 yang harus Anda kuasai. Yang pertama, abduktor sendi bahu, fleksi siku, dan kemudian ekstensi lutut. Oke? Anda tahu jenis ototnya, Anda sudah mendapatkan praktikum, mungkin mendapatkan pelajaran anatomi, dan saya harapkan Anda ingat itu semua. Tapi yang mudah lagi adalah extensor raise. Ya, ini gerakan extensor, ini gerakan fleksi, ini ekstensi, ini fleksi. Terima kasih. Selamat melakukan praktek.